Kok aku begini? Mempertanyakan segala yang terjadi dalam hidup kita adalah buah dari pemikiran yang dapat membimbing kita menuju tindakan yang lebih baik dan lebih bermakna dari sebelumnya. Pernah nggak terlintas dalam benak kita atau dalam benak teman-teman, kok aku begini? Pertanyaan ini pasti sering muncul ketika kita merasa buntu dalam menjalani hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika apa yang kita bayangkan dan inginkan tidak sejalan dengan kenyataan, kita mulai mempertanyakan keadaan. Misalnya, saat kita berharap setelah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, atau ketika kita berpikir bahwa usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang diinginkan. Namun kenyataannya, hidup tidaklah sesederhana itu. Proses yang kita jalani seringkali berliku, menuntut kita untuk mencoba berbagai jalan. Dan terkadang meskipun kita sudah berusaha, hasilnya belum juga sesuai harapan. Kehidupan jauh dari tampilan sempurna di media sosial, di mana seolah-olah orang lain dengan mudah mencapai impian mereka setelah melalui berbagai perjuangan. Hidup memang tidak mudah, dan Tuhan punya rencana yang berbeda-beda untuk setiap orang. Pada kenyataannya, hidup memaksa kita untuk terus mencoba banyak hal. Ketika kita belum berhasil, kita seringkali merasa putus asa, merasa hidup tidak adil, dan berpikir, kenapa hanya aku yang selalu gagal? Akibatnya, kita mulai menarik diri dari lingkungan, malu bertemu dengan orang lain, dan merasa tak berdaya menghadapi kegagalan yang terus-menerus. Kita sering mendengar bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Namun jujur, ketika kita berada di fase hidup seperti ini, rasanya begitu membingungkan, seperti berada di atas perahu di tengah samudra yang luas. Kita tahu kita mau kemana, kita tahu tujuan kita, tapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Kadang kita mengikuti arus, tapi hanya terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Begitulah kenyataan hidup. Setelah kita mengenal dunia sekolah, di mana sebelumnya hidup dengan teratur dan arahan yang jelas. Kenyataannya, di dunia nyata, kita dihadapkan dengan 1000 tantangan yang tak terduga. Membuat kita babak belur menghadapinya. Saya pernah mendengar nasihat Habib Jafar di YouTube. Ada yang bertanya, kenapa hidup terasa begini-begini saja, penuh dengan kegagalan yang tidak ada ujungnya? Habib Jafar menjawab bahwa kita sering hanya melihat hidup dari sisi duniawi. Padahal, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani hidup ini sebenarnya memiliki pahala di sisi Tuhan. Yang terpenting adalah terus melakukan apa yang bisa kita lakukan, meskipun semuanya terasa gelap dan tanpa harapan. Jujur, saya pernah berpikir, untuk apa saya diciptakan jika hanya kegagalan yang saya rasakan? Untuk apakah hidup saya? Apakah hidup saya sia-sia? Namun setelah membaca dan mendengarkan banyak nasihat dari para guru, agama, dan spiritual, saya mulai menyadari bahwa tidak ada yang diciptakan Tuhan dengan sia-sia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan tujuan yang mulia. Bahkan makhluk sekecil nyamuk pun yang mungkin hidupnya singkat dan rentan memiliki peran penting dalam ekosistem. Nyamuk mengisap darah manusia yang kemudian mendorong tubuh manusia untuk memproduksi darah baru. Begitu pula plankton yang kecil tak kasat mata, tetapi berperan penting dalam penguraian bangkai di lautan. Semua ini tercermin dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191, yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tuhan itu sempurna dan tidak pantas bagi kita untuk mempertanyakan ciptaannya.
Kita hanya perlu mencari tahu apa fungsi kita di dunia ini. Meski badai kegagalan terus menerpa, kita harus ingat bahwa kita bukanlah makhluk yang sia-sia. Setiap kegagalan yang kita alami hanyalah bagian dari perjalanan, dan kita tidak pernah tahu hadiah apa yang menanti di ujung jalan. Gak masalah kok mempertanyakan, kok aku begini, pada dirimu sendiri. Jadikan pertanyaan ini sebagai pendorong untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini didasarkan pada tolak ukur duniawi, membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Namun, jika amal baik menjadi ukuran kesuksesan, apakah kita masih tergiur dengan pencapaian dunia? Pada akhirnya, yang tidak terlihat itulah yang mungkin menjadi hadiah terbesar dalam hidup kita. Quote hari ini, Tuhan tidak punya sifat sia-sia. Kamu adalah makhluk yang paling sempurna dengan jalan hidup yang berbeda-beda. Ayo kita temukan jalan hidup kita.